Good morning Maranatha. Baiklah, hari ini pada Senin 16 September 2024 kita akan bersama-sama membaca sebagian dari firman dan merenungkan firman tersebut. Sebelum kita memulai pembacaan firman dan merenungkannya, marilah kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, puji syukur kami panjatkan kembali kepadamu. Khususnya pada kesempatan kali ini kami bersyukur untuk kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, buka akal pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah firman yang kami renungkan juga Kau gunakan untuk mengubah dan membentuk hidup kami seperti yang Kau kehendaki. Demikian doa ini Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan 20 dengan tema Anugerah Allah yang menyelamatkan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 tertulis demikian. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya semua manusia adalah berdosa, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Hal ini mengingatkan bahwa semua manusia tanpa kecuali di bawah hukum dosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan anugerah Allah. Hukum Taurat memang diberikan Allah untuk menyadarkan manusia akan dosa, karena tidak ada seorang pun yang dapat terbebas dari dosa. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Sekeras apapun manusia berusaha, tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi standar kesucian Allah yang sempurna. Bersyukur kita mempunyai Allah yang dapat memahami kelemahan kita. Allah tahu manusia membutuhkan pertolongan. Untuk mendapatkan kebenaran di hadapan Allah, kita tidak bisa mengandalkan usaha sendiri. Sebaliknya, kita bergantung pada kasih karunia-Nya yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Anugerah keselamatan ini sebenarnya tidak layak kita terima. Maka seharusnya kita tidak meninggikan diri, bahkan merasa lebih baik daripada orang lain. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Allah. Pengakuan akan dosa dan penyerahan diri kepada Allah adalah langkah pemulihan dan hidup di dalam Dia. Refleksi, hanya bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Pertanyaan pendalaman, mengapa kita tidak dapat diselamatkan hanya karena perbuatan baik? Baiklah, mari kita kembali sama-sama bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan kembali kami dapat merenungkan sebagian firman-Mu. Terima kasih untuk kami kembali diingatkan bahwa siapakah kami. Tidak ada satupun bagian dari hidup kami yang tidak tanpa celah. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah orang berdosa dan tidak layak di hadapan-Mu. Namun kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu, Engkau telah menganugerahkan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa. Bila hati kami juga masih keras untuk mengakui bahwa sebenarnya kami ini tidak layak di hadapan-Mu. Buka hati kami untuk mengakui dosa-dosa kami. Buka juga setiap kesalahan yang pernah ada di dalam baik pikiran maupun yang telah kami lakukan. Biarlah kami menyadari bahwa kami ini adalah orang berdosa dan membutuhkan karya keselamatan dari-Mu. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, buat semua saudara kami, kerabat kami, saudara kami yang belum mengenal Engkau. Biar Engkau juga yang mengetuk pintu hati mereka, agar mereka juga mau menyerahkan diri, mengakui dosa mereka, dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Demikian doa ini Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara, mari kita sama-sama membaca visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan selamat Dies Natalis Universitas Kristen Maranatha yang ke-59. Biarlah kita sama-sama melayani sepenuh hati di Universitas Kristen kita ini, agar Universitas Kristen Maranatha ini semakin maju dan melaju dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentu saja sama-sama kita tetap menjalankan nilai-nilai Kristiani kita, yaitu salam, integrity, care, dan excellence.